اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Qala radhiyallahu anhu wa ankum anna ila anggal. Ini situ yang kemarin ya. Sama kila fil jahli qabla mauti mautun li ahli fa jasaduhum qabla al-kuburi kubur. Wa inna mar'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyur. Fa fil ilmi hayatul abad wa fil jahli mautul abad. Wa ansyadu laysa mamata fastaraha bi mayyitin innamal mayyitu mayyitul abad. Ay man mata bil jahli wal bu'di anillah fa huwal mayyitu haqiqatan wa in kana hayyan suratan wa jisman intaha. Qala ba'du salaf khairul mawahib bil aql wa syarrul masaib bil jahl. Wa li ba'dihim ta'allam fa laysa al mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihi al mahafil. Wa qala Sahlu bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ma usiyallahu bi ma'siyatin a'zam min al-jahl. Wa qila lahu ya Aba Muhammad hal ta'rifu syai'an ashadda min al-jahli? Qala na'am al-jahlu bil jahli. Iya. Jadi kemarin kita dengar tuh syair, ya, diulang lagi nih. Syair yang bunyinya wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Di dalam kebodohan, di dalam kejahilan, sebelum orang yang jahil itu mati, maka jasadnya udah terlebih dahulu dijadikan udah dinyatakan mati terlebih dahulu. Dan jasadnya sebelum dimasukkan ke liang lahat, maka jasadnya sudah menjadi kubur buat dirinya sendiri. Ya, karena semuanya manusia kalau nggak hidup dengan ilmu, maka orang itu dikatakan mayit, mayat hidup. Walaysa lahu hatta nusyur. Maka orang itu nggak dikatakan hidup sampai nanti hari kebangkitan tiba. Baru waktu dia dibangkitin di hari kebangkitan, yaitu hari kiamat, baru dinyatakan hidup. Makanya dikatakan annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini hakikatnya tertidur semua, terlena dengan buayan-buayan hijab. Tidur, nggak ngeliat, nggak sadar, ketipu sama dunia, ketipu sama materi, asyik, sibuk kan jadinya kan. Akhirnya ada yang di stop, ada yang terhentikan dari pengembarahan hidupnya. Apa itu ibadahnya dia? Ibadahnya dia nggak mustamir, ibadahnya dia itu nggak terjadi keberlangsungan. Ibadahnya terhentikan di saat itu. Yang jalan cuma zahirnya aja ngurusin urusan perut. Tapi urusan hakikat dari hidup, ya, urusan amal yang mengandung makna yang luhur daripada makna kehidupan terhenti. Hidupnya seseorang itu bila mana makmur rohnya dia. Kehidupan seseorang itu orang itu dikatakan hidup, ya, hakikat kehidupan seseorang itu letaknya di hatinya, di saat hatinya itu hidup. Hati nggak mungkin hidup, roh nggak mungkin hidup kalau nggak ada ilmu. Karena amal ibadah apapun bergantung sama ilmu. Jangan kita pernah bangga ngelaksanain sholat 5 waktu. Tapi di saat kita laksanakan sholat 5 waktu, kita nggak tahu ilmunya yang bersangkutan dengan sholat 5 waktu. Kita nggak tahu sholat kita sah apa enggak, puasa kita sah apa kagak, kita nggak paham. Kayak contoh yang sering Anda contohin, contoh kecil aja, orang kalau puasa bibirnya kering dibasahin. Basah toh? Masih basah, lidahnya keluar lagi, masuk dalam ketelan, batal puasanya. Karena barang yang dari luar dia masukin ke dalam. Orang yang nggak tahu hukum seperti itu, dia anggap puasanya sah. Nggak terjadi nggak terjadi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Orang sholat pakai celana di bawah pusar. Oke, waktu sujud ruku nggak kelihatan pantatnya. Tapi waktu dia ruku, maaf kata, ini ngoblong nih. Ngoblong kelihatan rongga. Andaikan kalau dia ruku ini kebuka, orang ngeliat pusarnya kelihatan. Batal sholatnya dia. Aurat itu perlu dijaga dari atas. Gak boleh kelihatan dari atas. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Kalau orang yang nggak paham gimana? Dianggap sholatnya sah, yang penting dia udah sholat. Padahal sholat nggak sholat akhirnya jadi sama. Dia nggak sholat mungkin karena males. Oke, jadi zero nilainya, 0. Ibadah sholatnya dia nggak lakukan, 0. Sama orang sholat nggak tahu ilmu, akhirnya terjerumus ke dalam amal-amal yang membatalkan sholat. Akhirnya hukum sholatnya juga zero, nggak jadi sah sholatnya, jadi batil. Terhitung nggak dia ngelaksanin sholat akhirnya? Nggak terhitung. Makanya orang kalau mau bagus, mau indah, mau mulia, mesti pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmu berat, kalau nggak ada ilmu repot. Mau sehebat apapun zikir Anda, kalau Anda nggak tahu ilmu sahih dan batil, berat amal Anda. Nggak ada manfaatnya zikir-zikir itu. Mau puasa Senin Kemis, puasa sehari enggak, ya puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, cakep. Tapi karena nggak digantungkan sama ilmu, akhirnya jadi apa? Banyak yang batalnya daripada yang sahnya. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya, bisa bayangin nggak tuh? Orang bilang kalau musafir boleh nggak sholat Jumat, benar nggak? Mentang-mentang dia tahu hukum musafir boleh nggak sholat Jumat, dia safarnya misalnya nih, dia keluar kotanya hari Jumat. Kalau dia safarnya hari Jumat habis sholat subuh, haram. Dia nggak tahu kan? Kecuali dia yakin di pertengahan jalan, nah harus ada embel-embelnya. Di pertengahan jalan dia bisa melaksanakan sholat Jumat. Kalau andaikan dia nggak yakin, dia ragu, dia syak, haram dia sholat, dia pergi habis subuh. Kalau mau safar hari Jumat sebelum subuh, nggak apa-apa. Malam Jumat nggak apa-apa safar. Sarji pulang ke Boyolali habis sholat subuh hari Jumat, haram. Safarnya jadi safar haram. Bisa bayangin itu. Sabab apa? Sabab nggak tahu ilmu. Makanya Anda bilang, Ana itu nggak pernah keder ngelihat orang bikin majelis zikir. Mau baca naria 4.400 kek, mau baca wirid A, B, C, D. Kalau ceritanya nggak tahu ilmu, nggak keder Ana kayak begitu. Karena nggak ada bobotnya yang kayak begitu. Kita di pondok pesantren, wirid diwajibin. Wirid itu diwajibin di pondok pesantren. Tapi kalau orang nggak ikut wirid nggak dapat hukuman. Tapi kalau nggak ikut belajar dihukum. Berarti wirid sama belajar diwajibin. Tapi kalau ninggalin belajar dapat hukum, kalau ninggalin wirid nggak dapat hukum. Gitu, paham nggak? Makanya dibilang orang kalau hidup nggak pakai ilmu, dia dikatakan mayat hidup. Hakikatnya mati. Karena kenapa? Hidupnya nggak ada bobotnya. Hidup nggak hidup sama aja ente. Ya, maka itu dikatakan fafil ilmi hayatul abad. Maka itu di dalam ilmu terdapat kehidupan yang abadi. Di dalam ilmu terdapat kehidupan yang abadi. Wa fil jahli mautul abad. Di dalam kejahilan itu ada kematian, kebinasaan yang abadi juga.
Makanya dikatakan di dalam satu syair lagi, laisa man mata fastaraha bimayyitin. Innamal maitu mayyitul ahya. Orang yang mati terus disemayamkan, belum bisa kita katakan ini adalah mayit. Barometernya nggak di situ. Karena apa? Karena dari masa hidupnya orang udah bisa dihukumkan mayit. Siapa? Orang yang hidup nggak pakai ilmu. Orang hidup nggak pakai ilmu, ini mayat hakiki baru. Mayat yang hakiki. Mayat yang hakiki hidup nggak pakai ilmu. Karena kalau orang pakai ilmu, walaupun kita lihat jasadnya dimatikan, diwafatkan sama Allah Ta'ala, tapi hidupnya pakai ilmu. Tiap hari hidupnya berjuang buat ilmunya Allah Ta'ala. Ini matinya dikatakan fisabilillah, bukan saya yang ngomong, Quran yang ngomong. Allah Ta'ala yang berfirman, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanana Tuhan ente sama. Apa Allah katakan? Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Ente jangan kira orang yang mati di jalan Allah ini mati, mayit. Bal ahya inda rabbihim wa yurzaqun. Sesungguhnya mereka ini tetap hidup. Hidup dan masih diberikan rezeki dari sisi Tuhan kalian itu. Bayangin ente. Ini Allah udah negur, udah wanti-wanti ngasih wejang-wejang ke kita. Ente jangan mikir orang yang wafat, orang alim kalau wafat, orang berilmu kalau wafat mati. Lah mati itu bukan buat orang alim, mati buat orang jahil. Binasa itu buat orang jahil. Gak ada binasa buat orang alim. Orang berilmu gak ada cerita binasa, hidup kekal abadi. Merasakan kehidupan di tiap-tiap dimensi. Dimensi perut, dimensi dunia, dimensi barzakh, dimensi akhirat, ngerasain semuanya. Paham? Nah, maka dikatakan man mata bil jahli wal bu'di anillah fa huwal mayyitu haqiqatan wa in kana hayyan suratan wa jisman. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh dan jauh daripada Allah Ta'ala, maka orang tersebut dihukumkan, dinyatakan mayit secara hakiki. Wa in kana hayyan suratan wa jisman, walaupun secara bentuk dia masih hidup, secara jasmani dia masih hidup, tapi tetap secara hakikat dia adalah mayit yang nyata. Dia adalah mayit yang nyata. Maka itu dikatakan oleh salaf, khairul mawahibil aql wa syarrul masaib al jahl. Salafun saleh mengatakan sebaik-baiknya karunia, seindah-indahnya karunia dari Allah Ta'ala itu adalah akal. Seburuk-buruknya musibah dari Allah Ta'ala itu adalah kebodohan. Jadi kalau ente ngerasa dikasih akal sama Allah Ta'ala, pakai itu akal. Pakai itu akal untuk menghapus kejahilan demi kejahilan yang bersarang di dalam diri kita. Jangan sampai kejahilan itu nggak terhapus, malah terpelihara sama kita. Di saat terpelihara, maka secara nggak langsung, sadar nggak sadar, ya. Di saat itu kita tengah mendapatkan musibah terburuk dari Allah Ta'ala. Musibah terburuk dari Allah Ta'ala. Makanya dikatakan juga oleh para salafun salih di dalam syairnya, ta'allam falaisal ma'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, tuntut ilmu, karena nggak ada orang dilahirin langsung alim, langsung berilmu, nggak ada. Itu kudu belajar, kudu melewati proses belajar. Karena nggak ada seseorang yang lahir langsung alim, langsung berilmu, nggak ada itu. Wow. Walaisa hu ilmin kaman huwa jahil. Ya. Salam warahmatullahi. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Gak ada setara-setaranya derajat orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu, nggak ada. Wa inna kabirul qaumi la ilma indahu. Dan sesungguhnya
Orang yang punya pangkat tinggi di satu kaum, tapi nggak punya ilmu orang tersebut, saghirun idzal tafat alaihil ma'afil. Orang kayak gitu walaupun derajatnya tinggi, martabatnya mewah di kaumnya. Nah, orang paling disugenin, orang terkemuka, orang paling tajir, orang paling hebat di wilayahnya, nggak punya ilmu tapi saghirun akan tampak kecil. Seketika itu juga menjadi kecil kalau lagi kumpul sama orang besar. Kalau kumpul sama orang alim lagi pada kumpul. Ini orang kaya, orang terkemuka, orang paling hebat di kaumnya, kumpul di situ kecil. Gak ada harganya. Lah dia nggak bakal nyambung ikutin omongannya para ulama. Ulama lagi bahas qiyas, ulama lagi bahas ini, ulama lagi bahas majas, ulama lagi bahas inilah itulah, balaghah, mantik lah, bahas ini, bahas itu. Bahas tauhid, gak nyambung dia ngomong. Hah? Paling top ya, paling top nih. Paling top. Paling keren gayanya kalau lagi ngumpul pelangak-pelongok. Ya kan? Pelangak-pelongok paling keren, lihat sono, lihat sini, lihat sono, lihat sini. Ya enggak? Paling jelek ya Tamsar, garu-garu. Walaupun dia orang paling terkemuka di Pulau Mas. Ya enggak? Wa qala Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah. Wa Imam Sahal At-Tustari ini tadi anda tulis kalimatnya, anda tulis. Imam Sahal itu bilang, ya anda tuliskan di statusannya, lihat ya. Makanya kalau status guru dilihat. Qala Sahal At-Tustari rahimahullah, la ya'riful jahl illa 'alim. Kenapa orang bodoh nggak sadar kalau dia bodoh? Karena nggak ada yang tahu kebodohan kecuali orang yang berilmu. Kalau orang udah punya ilmu, tahu nilai kebodohan. Ya kalau ente orang udah dibilang berilmu. Karena kalau ente orang nggak kenal sama kebodohan, ente nggak datang lagi ke sini. Karena ente merasa di dalam sanubari ente, dalam hati terkecil ente, anggap ente nggak tahu. Tapi anda yakin ente orang sadar. Semakin ente dengerin ngaji, ente ngaji, ente taklif, banyak juga yang belum anda tahu ya. Semakin penasaran. Karena udah sadar dengan kebodohan. Kenal akhirnya dengan kebodohan. Paham nggak? Kalau nggak ada modal ilmu, nggak bakal kenal sama kebodohan, nggak bakal tahu sama kebodohan sampai kapanpun. Orang yang diajak taklif nggak mau dan sok tahu, itu adalah orang bodoh hakiki. Sama anak waktu ngaji karena tahu kebodohan. Imam Sahal At-Tustari beliau bilang kayak gitu. Kamu besar ini beliau ini, wali besar. Di sini beliau mengatakan ma'usyallahu bima'siyatin a'zama minal jahl. Tidak bermaksiat seseorang dengan kemaksiatan, ya tidak bermaksiat seseorang kepada Allah Ta'ala dengan kemaksiatan yang begitu besar, dengan kemaksiatan yang begitu agung, melainkan orang tersebut bermaksiat dengan apa? Dengan kebodohan. Orang pelihara bodohnya, orang pelihara jahilnya, ini maksiat terbesar yang dilakukan di dalam hidupnya. Zina besar dosanya, minal kabair, termasuk ke dalam salah satu golongan, masuk ke dalam golongan dosa-dosa besar. Durhaka sama orang tua, ya, sama dosa besar juga. Judi, ya. Khamr, ya, dosa besar. Hah? Ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih besar dari itu, kebodohan. Karena kebodohan bisa nyampein orang kepada kesyirikan sama Allah Ta'ala.
Maka dikatakan seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan kemaksiatan yang besar, sangat besar, kecuali dengan kebodohan. Kalau dia piara bodohnya, dipiara jahilnya, berhasil dia bermaksiat sama Allah dengan hal yang paling besar itu, dengan kemaksiatan yang paling besar. Bodoh aja tuh dipiara sama dia. Wakilalahu, ada lagi satu orang nanya, Imam Sahal atau Sari, ya Aba Muhammad, ya, Imam Sahal punya anak namanya Muhammad, panggil Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad, hal ta'rif syai'an asyadda minal jahal? Apa engkau tahu ada lagi nggak sih yang lebih dahsyat daripada kebodohan? Oh, ada, kata beliau. Al-jahlu bil jahli. Bodoh dengan kebodohan. Maksudnya apa? Dia tahu dirinya bodoh, dia nggak mau belajar. Dia tahu dirinya bodoh, dia nggak mau belajar. Dia paham dirinya bodoh, dia nggak mau belajar. Banyak yang kayak begitu. Apa ada? Memang ada. Orang tahu dirinya nggak punya ilmu, orang tahu nggak paham fikih, orang tahu nggak paham sirah, orang tahu nggak paham tauhid, orang tahu nggak paham Quran. Banyak sekarang kan kayak begitu. Tahu-tahu buka majelis lagi. Tahu-tahu buka majelis. Majelis hakikat, majelis makrifat. Aduh, ya Allah ya Rabb. Ente tahu, kadang-kadang anak yang mondok 10-15 tahun di pondok sakit hati itu ngeliatnya kayak gitu. Tahu ente? Gak ada ilim, kita belajar capek, ngeliat dia enak-enak kan punya murid, kurang ajar namanya. Tahu ente? Tahu-tahu buka majelis makrifat, kurang ajar loh. Ya enggak? Disodorin kita pajak. Dan kita pajak. Anda nggak bisa yang ini. Anda taunya ilmu makrifat. Coba paus kameranya. Jangan piara bodoh, kalau sadar bodoh belajar. Di saat kita tahu ilmu, kita tahu ilmu bodoh langsung. Oh, ini kebodohan. Paham nggak? Orang bodoh awalnya ini digambarin seperti orang yang matanya minus. Ya bisa lihat. Waktu ini orang bodoh duduk di majelis taklim, hatinya terbuka. Hatinya terbuka, itu ibarat kata orang yang minus dipakai kacamata, ngelihat. Oh, ini bodoh nih. Gimana Tamsar? Mau gantiin Nana? Habis diem banget. Nyimak nih, Bib. Hah? Nyimak. Subhanallah. Aneh kadang-kadang jadi kotor hatinya ngeliatin teh. Gaya nyimak ente beda sama yang lain soalnya. Gaya nyimak ente bikin hati sukon. Gaya nyimaknya bikin orang sukon. Bayangin. Gimana nggak nyimaknya? La ilaha illallah. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayo, tahu nggak siapa orang pertama kali yang bersolawat sama Nabi dengan kalimat, dengan lafaz sallu ala Muhammad? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nggak sama makrifat ya, sama mana ya? Ingat, sampai yaumil kiamah ente akuin dalam manaqib ente nanti, anak guru ente dohir batin. Tak kasih tahu. Siapa yang ngomong sallu ala Muhammad pertama kali? Siapa? Pak Jibril. Waduh. Udah tekan kontrak. Anak guru ente dalam manaqib ente dohir batin sampai hari kiamat, dunia akhirat. Oke? Nah, yang pertama kali ngucapin sallu ala Muhammad Nabi Samuel. Tahu Nabi Samuel? Nabi Samuel. Kitabnya ada, kitab mana tuh ngomong kayak begitu? Iya tenang. Saya baca kitab lebih banyak dari Anda. Ngomong saya orang alim loh. Tenang. Paham nggak? Saya orang alim. Tak kasih tahu. Itu ceritanya ada di kitab Afdholus Shalah ala Nabi SAW, karyanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam pasal hadis yang ke-10, Sallu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Orang yang baca Sallallahu ala Muhammad dihancurin 7.000 dosanya.
Allah. Diturunin buat dia 7.000 rahmat. Allah. Dibukakan 7.000 pintu barokah buat dia. Dikasih 7.000 pintu kemenangan. Ini ada kisah soalnya. Ada kisah Nabi Samuel itu pernah waktu perang sama tentara Israel itu dipojokin. Nah, tentara Nabi Samuel paling cuma berapa puluh orang top. Akhirnya Nabi Samuel ditanya sama tentara-tentaranya. Ya Nabi, ini kita gimana ngelawan orang pasukan ribuan? Gampang. Kita pojokin dia, kita ajak, kita pancing ke pinggir pantai. Ke pinggir pantai. Pinggir pantai tantang. Waktu ini tentara dekatnya rame-rame baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca kayak gitu. Nabi Samuel, ini Nabi Bani Israel ini. Akhirnya peperangan terjadi sampai ke bawah ke tengah laut. Tentara Nabi Samuel itu perang di atas laut. Dahsyatnya. Perang di atas laut. Perang di atas laut. Akhirnya tentara Israel tenggelam. Tentara Nabi Samuel dan Nabi Samuel selamat. Allah kasih kemenangan yang besar. Allah bukakan pintu kemenangan yang sangat besar. Barokah apa? Barokah lafaz sallallahu ala Muhammad. Nabi Samuel. Itu kalau ente buka Injil ada tuh Samuel. Paham? Tenang loh, tak kasih tahu. Paham? Jadi sebelum Nabi Muhammad ada, ini nabi-nabi yang lain udah pada sholawat sama Rasulullah. Amal sholawat udah dilakukan sama nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau ente malas baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca yang banyak, enggak apa-apa itu. Itu fadilahnya besar itu. Dari kitab apa tadi? Afdhalus Shalah. Afdhalus Shalah ala Nabi. Karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Dalam pasal sholawat yang ke-10. Sholawat yang ke-10. Sholawatul Asyar. As-Sholatul Asyar. Sholawat yang ke-10. Tanya, jadi orang kayak saya. Ya kan? Gak malu-maluin kalau diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan gak malu-maluin. Qultu wa huwa kama qala al-Imam al-Ghazali li anna al-jahla bil jahli yasuddu bil kulliyah bab ta'allum. Kenapa dikatakan maksiat terbesar di atas yang paling besar itu adalah kebodohan dengan kebodohan? Orang yang nggak tahu dan nggak mau tahu, orang yang jahil dan nggak mau tahu, nggak mau belajar. Kenapa karena kata Imam Al-Ghazali? Karena sesungguhnya kebodohan dengan kebodohan, orang yang bodoh dengan kebodohannya itu, yasuddu bil kulliyah bab ta'allum, itu akan mengunci pintu-pintu taklim. Mustahil dia mau datang ke majelis taklim, mustahil dia datangin pintu-pintu ilmu, mustahil. Wa man yadhunnu bi nafsi annahu alimun fa kaifa yata'allam. Orang yang menyangka dirinya orang udah tahu, dia udah tahu, udah paham. Kira-kira gimana? Orang yang kayak begitu masih mau belajar nggak kira-kira? Nggak. Orang yang mau belajar yang rasa dirinya nggak tahu. Wa kadzalika afdalu ma uti Allahu bihi al-ilm. Begitu juga sebaliknya, perkara yang paling afdal ente gunakan buat taat sama Allah itu adalah ilmu. Ini nih, datang majelis taklim ngaji kayak begini, ini perihal amalan yang paling afdal di dalam mengapresiasikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengapresiasikan ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Gimana ente kurang dimuliainya sama Allah? Jalan dari rumah, hakikatnya ente jalan di atas bentangan sayap malaikat. Waktu ente jalan dari rumah ke majelis taklim, semua makhluk Allah sejagat raya mohonin maghfirah buat ente. Kalau ente mati di dalam majelis atau di dalam perjalanan, ente langsung dikasih gelar syahid. Mati fisabilillah. Terus Rasulullah bilang, ente dari rumah niat mau ke majelis taklim, belum melangkah udah mulai diampunin dosanya ente sama Allah Ta'ala. Amin. Loh ini hadis, nggak perlu diaminin, ini nyata loh. Ente kayak ragu sama Nabi. Ini udah garansi dari Nabi, waranti dari Nabi ini.
Ente beli motor minta garansi, kadang beli kompor lagi ente minta garansi. Beli kompor cuman 250.000 minta garansi setahun lagi. Ada yang minta garansi seumur hidup. Ya lu bikin kompor sendiri sana. Bakar api unggun di rumah garansi seumur hidup. Ya. Kalau urusan datang ke majelis taklim, olah ya. Ini udah garansi langsung dari Nabi. Iya, manin taqalla min makanin ila makanin akhar. Ghufira lahu qabla ayyaqtua. Orang punya niat tujuan mau pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah mau menuju ke majelis taklim pindah. Ente keluar dari rumah ente niat mau ke rumah Ibu Haja Megawati nih. Tujuan apa? Nuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Allah ampunin dosa ente sebelum ente ngelangkahin kaki ente. Ini udah jaminan dari Nabi. Nggak perlu diaminin, ini kenyataannya. Kurang nikmat apa coba? Ya, jadi nggak perlu sakit hati sama Tamsar. Walaupun di majelis taklim modelnya ogak-egek begitu, tapi niatnya jalan dari rumahnya ke sini, niat tujuannya itu ilmu. Tetap diampunin sama Allah. Aman tuh. Ya enggak? Biar aja muka lo jelek. Ya enggak? Bayang. Makanya dikatakan warasul ilmi al ilmu bil ilm. Ya. Puncaknya ilmu itu adalah orang itu sadar dengan ilmunya, yakni mengamalkan apa yang dia tahu. Sebagaimana puncaknya kebodohan adalah orang yang nggak sadar kalau dirinya bodoh. Udah bodoh nggak mau belajar. Paham? Ini kata Imam Al-Ghazali. Allahu a'lam bishawab. Nikmat kan? Iya, enak zamanku toh. Iya, ngaji kemana-mana nggak bakal enak pokoknya. Enak ngaji sama Habib Ali juga. Orang-orang tengik gini aja yang mau coba-coba ngaji tempat lain. Udah ngerasain ngaji sama wali Allah, mau cari yang nggak wali. Bahlul. Kurang apa coba? Ngaji udah alim keramat lagi. Bib, tadi puncaknya kebodohan Itu di pause kan, Bib? Yang tadi? Yang ini yang sekarang? Nggak, ya sekarang masih. Itu jangan di-share itu. Yang kalam wali itu jangan di-share.